Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Masih dengan Ustazah Uswatun Hasanah. Hari ini kita masih mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tapi tidak semuanya wanita memiliki siklus yang sama. Ada yang siklusnya panjang dan ada juga yang pendek. Siklus menstruasi yang pertama fase menstruasi, 2 fase proliferasi, 3 fase sekretori. Untuk lebih jelasnya kamu lihat grafik berikut proses menstruasi. Bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian yang di tengah itu merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, dan yang bagian atas tersebut merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim berada di bagian dalam dari rahim, kemudian folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang, dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tahukah kamu apa tujuan dari menebalnya dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Demikian penjelasan hari ini, semoga memberi manfaat bagi anak-anak semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.